Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun faqad fazzal muttaqun. Yaqulullah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bisayatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin asyarakallah, mari senantiasa kita menyempurnakan keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada syariatnya yang Allah turunkan. Kita yakini bahwasanya seorang hamba menjadi kuat dan mulia karena ketakwaannya. Kita yakini seorang hamba kekayaannya adalah kekayaan iman. Kita yakini seorang hamba menjadi kokoh dan seorang hamba menjadi kuat keimanannya serta dilengkapi dengan lembutnya akhlakul karimah. Maka dengan itulah Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan menghinakan orang-orang yang kafir. Kita landasi hidup dan kehidupan kita dengan takwa Allah, sebaik-baik landasan, sebaik-baik bekal, sebagaimana Allah nyatakan, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah, sesungguhnya sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah ketakwaan. Dan Allah janjikan kepada orang-orang bertakwa kebahagiaan di akhirat, walaupun di dunia penuh dengan tantangan, rintangan, hambatan, penderitaan. Al jannatu limanit taqwa. Keyakinan inilah yang menjadikan seorang hamba mukmin termotivasi untuk senantiasa meraih, mengejar kebaikan-kebaikan dan menjauhi keburukan-keburukan yang menjadi hajat-hajat kehidupan bagi seorang mukmin. Ma'asyiral muslimin asyarakallah, sebagaimana kita ketahui, dua hajat bagi seorang mukmin: berhajat mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan berusaha terhindar dari keburukan-keburukannya. Yang kelak akhir daripada puncak akhirat adalah kebaikan, Allah masukkan ke dalam jannahnya dan dijauhkan daripada narnya atau azabnya. Ma'asyiral muslimin asyarakallah, pada kesempatan ini khatib mengajak kepada jamaah sekalian, mari kita mengoreksi keimanan kita, keislaman kita tentang thiqatullah. Apa thiqah? Thiqah adalah gabungan antara
iman dan percaya, iman dan yakin, kemudian terikatlah menjadi thiqah, percaya penuh kepada Allah Subhanahu wa taala, memasrahkan penuh terhadap nasib baik dan buruknya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin asyarakallah. Kadang-kadang seorang percaya tapi masih timbul keraguan-raguan. Karena manusia juga diberikan dengan nafsu. Sementara setan datang untuk menggodanya. Maka bila setan dan nafsu bertemu, kadang-kadang keimanan, keyakinan menjadi lentur, menjadi goyah, yang menyebabkan praktek sikap kehidupan seorang mukmin antara hati dan lisan berbeda, antara keyakinan dan kenyataan sikapnya berbeda, atau yang kita sering kenal dengan nifak atau munafik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan, "Qul innal amru kullahu lillah." Seluruh urusan yang baik, yang buruk, yang berat, yang ringan, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan bagi seorang hamba, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba dan dia adalah ada imannya, bagian nikmat yang sudah diangsur. Bahkan para salafus saleh sering ketakutan, bahkan khawatir, jangan-jangan nikmat Allah yang aku rasakan di dunia ini, karena sudah diangsur di dunia, di akhirat tidak mendapatkan lagi, kekhawatirannya demikian. Maka seorang hamba mukmin, sekiranya dia terlanjur melaksanakan kesalahan sekecil apapun, dia mengkhawatirkan tentang dosa-dosanya. Berbeda dengan orang-orang kafir dan musyrikin, mujrimun, mengumpulkan berbagai macam kemungkaran, kemaksiatan, tapi seperti lalat yang lewat di depan mukanya saja. Tidak ada kekhawatiran dan tidak ada rasa ngeri. Ma'asyiral muslimin asyarakallah. Oleh sebab itu, membangun kekuatan thiqah termasuk hal yang harus wajib bagi seorang mukmin. Dan hal ini selain tertumbuh kepada iman, akidah, dibarengi dengan ilmu, pemahaman terhadap syariat yang Allah turunkan, itu pun masih memerlukan adanya al-mithal, al-qudwah, al-uswah, keteladanan yang langsung bisa tampil menjadi cermin di hadapan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala memberitakan, mengabadikan di dalam kitabnya, bahkan sirah atau kisah-kisah para nabi dan rasul, telah menghadirkan keyakinan bagi seorang hamba tentang thiqah mereka. Nabiullah Nuh alaihissalam, karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terhadap perintah yang tidak masuk akal untuk membangun kapal di gunung, kerjakan saja. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu yakin kepada Allah, baik dia meletakkan atau meninggalkan keluarganya di lembah yang tandus, ataupun tatkala dia menghadapi penguasa dan masyarakat yang zalim, yang seluruhnya memusuhinya. Bahkan saat ditawarkan kepada malaikat Jibril, apakah engkau perlu aku tolong, aku angkat bukit Tursina ini agar menimpakan kaum yang zalim itu? Apa jawab Ibrahim alaihissalam? Kalau bantuan itu dari makhluk, maka aku tidak memerlukan bantuan dari makhluk. Maka dia mengulang-ulang kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka pertolongan Allah yang tidak diduga dan tidak disangka-sangka datang kepada Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam begitu thiqah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sudah terpepet, terkejar oleh musuhnya Firaun dan bala tentaranya. Diperintahkan pukulkan tongkatmu. Tidak masuk akal. Karena yakin,
terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa kekuatan di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka pertolongan Allah yang tidak diduga itulah hadir. Ma'asyiral muslimin asyarakallah, sekali lagi kita introspeksi, kita koreksi iman kita. Sudah seberapa persen, apakah sudah thiqah kita 100% pada Allah Subhanahu wa taala? Lahir batin, utamanya saat Allah menghadirkan ujian yang tidak menyenangkan, bala, ujian yang tidak mengenakan. Apakah thiqah keyakinan kita sudah benar? Dibarengi dengan ikhtiar yang juga secara syar'i. Maka jamaah sekalian, kita yakini bahwa seluruh kebaikan di tangan Allah, biyadikal khair. Ketika Allah menghadirkan, mendatangkan kekuasaan pada Allah, Allah kehendaki. Termasuk sampai kapan kekuasaan seseorang tersebut. Walaupun mungkin orang lain tidak menyukai, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Di tangan Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kepada siapa yang dikehendaki. Selama-lamanya orang berkuasa telah ditampilkan dalam syariat. Kesombongan Fir'aun berakhir. Kesombongan Namrud berakhir. Maka jamaah sekalian, sekali lagi kita yakini seluruh urusan kembali kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur. Walillahi junudus samawati wal ardh. Milik Allah tentara di langit dan di bumi. Wallahu azizun hakim. Dan Allah maha gagah, maha perkasa. Oleh sebab itu jamaah sekalian, sekali lagi, sekaligus kita muhasabah tentang iman kita. Jangan-jangan tatkala Allah hadirkan ujian yang tidak menyenangkan, apakah berupa sakit, bencana, musibah, bala, keyakinan kita menjadi lentur. Ucapan kita tatkala mengulang-ulang kalimat Allahus Samad sebatas pada lisan, Allah tempat bergantung. Namun tatkala praktek dibelokkan oleh setan dan hawa nafsu kita, sehingga ketergantungan kita kadang-kadang berbelok kepada makhluk, kepada ikhtiar atau usaha. Tatkala berhasil merasa bangga dan sombong, tatkala gagal merasa kecewa, bersandar kepada makhluk. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin asyarakallah. Oleh sebab itu sekali lagi, mari keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas adalah muslim, kita tampilkan jati diri kita sebagai seorang mukminun haqqa. Thiqah kita, keimanan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu tidak meninggalkan ikhtiar yang juga diperintahkan dalam syariat. Ketika seorang membanggakan tentang ikhtiarnya juga salah. Ketika yakinnya begitu kuat sementara ikhtiarnya lemah, juga tidak pas. Oleh sebab itu sekali lagi kita kembalikan ikhtiar dan keyakinan kita sebagaimana para salafus saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kita di dunia, menghindarkan berbagai macam bencana, musibah, kesulitan, penderitaan yang mayoritas di masyarakat muslimin khususnya dan seluruh manusia di muka bumi ini sedang mengalami penderitaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kekuatan pada kita sekalian sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukminun haqqan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa'lamu anna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ma'asyiral muslimin asyarakallah. Dalam kehidupan bersosial bagi seorang mukmin, hidup bermasyarakat diikat
dengan ikatan ukhuwah al-mahabbah atas dasar syariat, yang itu juga diikat dengan saling percaya. Kepada siapa kita? Kalau bukan kepada seorang mukmin kita saling percaya. Meragukan seorang mukmin tentu dengan karakter mukmin yang benar, malah percaya kepada orang kafir, maka imannya diragukan. Maka kita kembalikan thiqah kita, kepercayaan kita juga kepada sama mukmin, tentu dengan dibangun atas dasar ukhuwah Islamiyah. Semoga dengan demikian Allah SWT mendatangkan pertolongannya, menghindarkan dari berbagai macam penderitaan, sekaligus sebagai muhasabah. Jangan-jangan ketika Allah menunda pertolongannya, ketika Allah menunda bantuannya, ketika Allah menghambat atau menunda yang kita hajatkan tentang kebaikan dan terhindar dari keburukan, jangan-jangan karena thiqah kita baik kepada Allah maupun pada sama mukmin menjadi lemah, justru pindah kepada makhluk Allah yang dimurkai. Na'udzubillah. Yang terakhir, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga di hari yang mulia ini Allah mengabulkan doa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin warzuqna fa innaka khairur raziqin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin wa najjina bi rahmatika minal qaumidz zalimin ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal fasha wal munkar wal mihan wal fitan ma dhahara minha ma batan min baladina hadza khassah wa min budal muslimin 'amah. Allahumma la matamakkanil a'da fina waj'al sa'run 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamna ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna tinabah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.